Nama lengkapnya siapa? Nama saya Budi Utomo. Budi Utomo, warga Dusun Kalangan, Desa Kalang Semanding, Kecamatan Perak, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang. Kabupaten Jombang. Terkait adanya dugaan penipuan ya. Ini oknum pelakunya orang mana, Pak? Orang Nganjuk Warujayeng, atas nama Pak Sumardi. Beliaunya bilang katanya anggota dewan di daerah Nganjuk. Oh, anggota DPRD Kabupaten Nganjuk, Iya. Pejabat kalau gitu. Iya. Nama lengkapnya Sumardi ya. Sumardi. Ini kronologi awalnya bagaimana itu kejadiannya? Jadi ceritanya begini, Bapak. Waktu itu saya ditawari sama teman atas nama Dadang. Beliau bilang katanya mau pinjam uang, terus ditaruh mobil. Nah, katanya mobil itu atas namanya anaknya Pak Dewan itu, Pak Sumardi. Pak Sumardi. Akhirnya saya tawarkan ke teman saya, Mas Eko. Nah, setelah itu ketemu di rumah saya. Akhirnya transaksi di situ. Nah, waktu itu yang datang bukan Pak Sumardi, tapi Mas Agus. Nah, dia bilang katanya disuruh sama Pak Sumardi. Mas Agus ini siapa? Mas Agus itu anak buahnya Pak Sumardi. Anak buahnya Pak Sumardi, ya. Terus? Mas Agus Ambon. Nah, warga mana itu? Warga Kertosono. Oh, Nganjuk, iya. Nah, di saat itu saya tanya, loh, STNK sama anunya kok enggak sama? STNK sama BPKB? Enggak, STNK sama platnya. KTP-nya beda, iya. Katanya punyanya Pak Dewan. Bilangnya itu punyanya anaknya Pak Dewan itu. Akhirnya saya sama Mas Eko yang punya uang akhirnya mau memberikan uang itu dengan jaminan mobil itu. Jadi kan mau karena namanya anggota dewan. Iya. Jadi kan percaya toh. Percaya. Karena dia seorang anggota legislatif, pejabat gitu. Iya. Makanya percaya. Makanya menyerahkan uang. Uang. Ya. Nominal uangnya berapa nilainya? 40 juta. 40 juta. Oh, banyak sekali. Itu kejadiannya tanggal, bulan dan tahun berapa, Pak? November 2023. November apa Desember? Desember. Antara November Desember. November Desember tahun 2023. oh, sudah 1 tahun berlalu ya. Iya. Terus kelanjutannya? Nah, akhirnya bilangnya itu 3 bulan. 3 bulan. Setelah 3 bulan tidak ada kabar, tiba-tiba mobil itu dicari sama orang. Ternyata itu mobil rental. Waduh. Mobil rental punya orang Pare. Atas nama? Atas nama Andre. Kalau lengkapnya Andre ada di sini, Pak. Coba di. Iya. Nah, waktu itu saya tanya Mas Andrenya, loh ini benar mobilnya jenengan sama Mas Andre? Iya, dia bisa menunjukkan BPKB-nya waktu itu. Akhirnya saya klarifikasi ke Mas Ambon. Akhirnya Mas Ambon datang sama Pak Dewan waktu itu. Mas Ambon ini anak buahnya Pak Sumardi. Pak Sumardi, Pak Iya. Agus Sumardi niku. Nah, Mas Agus niku, Agus Ambon. Datang akhirnya terus beliaunya memberikan pernyataan, intinya dalam kurun waktu 1 bulan itu bisa untuk mengembalikan uang. Uangnya akan dikembalikan. Tapi ternyata sampai detik ini belum dikembalikan. Kejelasan. surat pernyataannya ada? Surat pernyataan ada. Ada bukti ya? Ada bukti. Kwitansi penyerahan uang juga ada ya? Uang ada, surat pernyataan pengembalian juga ada. Boleh enggak lihat bukti kwitansi itu? Bukti kwitansi ada. Coba dibuka, Pak Om. Siap. Pinjam uang dengan jaminan mobil Kalia. Pinjam uang dengan jaminan mobil Kalia AG 1733 FU dalam jangka waktu ini tidak ditentukan waktu. Tapi bilangnya Mas Agus, Mas Agus Ambon ini ke Pak Dewan itu waktu itu kurang lebih 3 bulan. 3 bulan akan dikembalikan. 3 bulan. Namun hingga saat ini belum dikembalikan. Berarti uang waktu itu diserahkan ke Agus Ambon itu ya? Agus Ambon itu yang menerima. Di saat waktu proses itu Mas Agus Ambon itu sempat VC. Voice call sama Pak Dewannya itu untuk menjelaskan. Coba video call. Iya, sempat video call kalau menyatakan benar-benar itu mobil milik anaknya gitu. Karena waktu itu kan ditanya, loh, ini KTP sama STNK-nya kok enggak sama gitu. Akhirnya terus hati-hati ya bawanya. VC itu waktu itu gitu. Dan menyatakan kalau itu benar-benar kepemilikannya gitu.
Iya. Terus langkah-langkah apa yang sudah diambil? Upaya-upaya apa yang sudah dilakukan? Selama ini belum ada upaya sama Upaya. sekali, hanya pernyataan itu yang kami pegang dan surat-surat itu. Dan selama ini waktu diajak koordinasi ya bilangnya tunggu sebentar mas, tunggu sebentar mas. Terakhir upaya yang dilakukan kapan itu? Terakhir kemarin itu tanggal kurang lebih awal bulan, tanggal 5 apa tanggal 6 itu. 6 Juni apa Juli? 6 Juli 2024. 6 Juli. Namun hasil tidak ada ya? Bulan 6 Juli. Itu waktu ketemu langsung dengan siapa? Sama Pak Sumardi tadi? Waktu pas pembuatan pernyataan itu beliaunya langsung, Pak Pak Sumardinya Sumardi. langsung Ketemu di mana waktu itu? di rumah saya, langsung di rumah saya. Di Kalangan. Di Kalangan. Berarti Pak Sumardi ke sini ya? Pak Sumardi datang ke sini. Ke Nah, Jombang. Iya, iya. Ada fotonya waktu itu Pak Sumardi membuat Ada bukti fotonya toh? pernyataan, Iya, Ah, ah, ah. membuat bukti pernyataan. Terus ini Mas, selama berlarut-larutnya ini kurang lebih 1 tahun ini, apa harapan-harapan yang ingin disampaikan ke Pak Sumardi? Ya, semoga masalah ini cepat selesai. Pak Sumardi kalau bisa itu segera etikat baiknya itu pengembalian uang itu. Seandainya Pak Sumardi tidak ada niat sedikit pun untuk mengembalikan uang itu, apakah Pak O ingin menempuh jalur hukum? Kalau bisa kita tempuh jalur hukum, siap. Yang terakhir, Yang terakhir, dengan adanya kejadian ini, dan setelah wawancara dari awal hingga selesainya ini, apakah Pak Wo apabila ada salah ucap atau apa bisa berani mempertanggungjawabkan wawancara ini? siap. Berani mempertanggungjawabkan di depan hukum? Iya, siap. Oke Pak O, terima kasih. Pak Sama-sama. Wo, bisa enggak dijelaskan awal mula kejadian waktu Jenengan ditawarin mobil sama kepala dusun Kalangan atas nama Budi Utomo? Bagaimana ceritanya itu waktu nawari mobil dengan minjam uang dengan jaminan mobil, Pak Wo? Gimana cerita awalnya? Awal mula itu lewat WA Pak, di WA bahwa ada mobil mau di apa namanya? Gadai. Iya, mau di ini pinjam uang dengan jaminan mobil itu. Awal mulanya seperti itu. Pertama itu nawarnya mobil Ayla warna kuning, tetapi Ayla warna kuning itu nggak jadi, lalu ditawarkan lagi mobil Kalia warna abu-abu. Terus isi dari WA itu apa saja isinya, Pak Wo? Isinya itu menawarkan itu apa pinjam uang dengan jaminan mobil itu. Terus setelah itu Jenengan menyiapkan uang 40 juta ya? Iya, menelpon apa Pak D. Jenengan telepon Pak D Pak D. untuk siapkan uang 40 juta. Iya. Jadi setelah mendapatkan uang 40 juta, Jenengan kemana? Nemui Pak Budi, Pak Wo, Iya, ke rumahnya Pak Budi di Kalangan itu. di Kalengan. Jenengan ke sana sama siapa waktu itu? Waktu itu saya dengan Pak D saya. Pak D, yang di Gresik itu ya? Iya. Nyampe sana, Jenengan langsung ditemui sama Pak Wo Budi ya? Waktu itu Pak Budi bilangnya lagi keluar kota. Terus Terus diwakilkan dengan Kepala Dusun Bogorjo, namanya siapa kepala dusun itu? Muhammad Abdurrahman. Kepala dusun apa namanya? Kepala Dusun Bogorjo, Kalang Semandi juga. Semandi. Oh iya. Terus kepala dusun Bogorjo ini ngomong apa sama Jenengan? Kalau waktu itu bicara nggak terlalu banyak ya, cuman katanya suruh mewakili Pak Budi Utomo nih. Kenapa mesti pakai perwakilan seperti itu, Pak Wo? Kalau waktu itu juga saya belum tahu Pak, soalnya kan saya baru pertama kali, kayak Mas Teh baru tahu kalau sistem pinjam uang ini kan baru pertama kali, jadi kan nggak terlalu ini. Dari perwakilnya Pak Wo Budi itu ngomong apa saja sama Jenengan sebelum menyerahkan uang itu? Waktu itu ini berarti ada namanya Mas Ambon itu. Mas Ambon ini waktu itu ada di rumahnya juga Pak Budi. Pak Budi ya. Berarti bersama dengan kepala dusun Bogorjo itu. Iya. Betul. Berdua. Posisinya itu ada berempat berarti sama kepala dusun Bogorjo. Jadi Mas Ambon itu membawa 2 orang temannya. Oh iya. Terus setelah itu?
setelah itu dibuat apa namanya, buat perjanjian di kwitansi di atas materai itu. Habis itu Mas Ambon itu bilang kalau ini mobilnya Pak Dewan. Dewan siapa ini? Pak Sumardi, dari anggota Dewan dari Nganjuk. Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk. Kabupaten Nganjuk. Namun waktu itu Pak Sumardi tidak ada di tempat ya? Posisi nggak ada di tempat. Cuma diwakili sama Mas Ambon. Mas Ambon. Tapi itu pengakuan dari Mas Ambon ya? Iya. Nah, terus setelah itu? Habis itu apa? Dengan apa namanya? Supaya saya itu percaya bahwa itu mobilnya apa? Anggota Pak, Dewan. ya, Pak Sumardi. Pak Sumardi itu. Mas Ambonnya itu video call apa? Video call ke Pak Sumardi. Pak Sumardi ya. Jadi nggak lihat? Waktu itu saya lihat, dan Pak Sumardi waktu di video call itu bilang ke Pak D saya, Mas D bilangnya, Tunggu dulu, iya. Mas Eko. Mas Ambon, waktu video call Pak Sumardi anggota Dewan itu ngomong apa, Mas Ambon? Waktu itu Mas Ambon bilang kalau mobil ini benar-benar mobil miliknya Pak Sumardi. Berarti untuk meyakinkan jenengan kalau Iya. ini mobilnya Pak Sumardi. Iya. Terus apa jawabannya Pak anggota Dewan? Pak anggota Dewan tuh cuman bilangnya bahwa benar-benar itu mobil milik saya alias miliknya anaknya, milik anaknya Pak Sumardi. Pernah enggak ketemu jenengan sama Pak Sumardi anggota Dewan itu? Saya Sebelum ketemu di rumahnya Mas Budi? belum pernah, cuman saya kan Belum pernah. belum pernah ya. Apakah Anda yakin yang ditelepon Mas Ambon itu Pak Sumardi seorang anggota DPRD Kabupaten Nganjuk? Waktu itu saya yakinnya soalnya ini di foto KTP-nya Pak Sumardi. Waktu itu dikirim lewat WA-nya Mas Budi. Paham. Berarti Anda yakin kalau yang ditelepon Mas Ambon itu Pak Sumardi anggota DPRD Kabupaten Nganjuk ya? Iya. Setelah itu teleponan, apa yang dilakukan lagi? Waktu video call itu kan tadi bilang gitu. Selesai itu habis kwitansi selesai, mobil itu posisinya nggak di rumah Mas Budi juga. Waktu itu pengambilan di Sumberagung. Loh. Kok iya? Kenapa bisa ke sana? Ya, waktu pengambilan itu penyerahan uang itu uangnya dikasih ke orang yang ditempati mobil itu. Tunggu dulu, Mas Eko. Jenengan ke rumahnya Mas Budi sama Pak D yang jenengan siang hari apa malam hari? Malam hari, Pak. Malam hari. Sekitar jam berapa? Sekitar habis maghrib. Perkiraan jam 7 ya? Iya. Berarti di sana berenam ya? 6 orang? 6, ya. Dari pihak Budi 4 orang tambah jenengan sama Pak D. Iya. Jadi setelah itu jenengan menyerahkan uang 40 juta. Awalnya tidak 40, Pak. Katanya minta DP dulu itu sekitar 28 apa 30. Udah 28 atau 30 juta. Iya. Terus jenengan penuhi berapa waktu itu? 28 apa 30? Waktu itu kalau nggak salah antara 28 apa 30, soalnya udah Desember, agak lupa ya. 28 30 selesai itu, selesai pengambilan apa dikasihkan ke orang Sumberagung itu baru diminta sisanya. Berarti pelunasannya malam itu juga. Malam itu juga. Cuma penyerahannya di rumahnya Pak Budi kalau tidak salah 20 atau 30 ya. Setelah mobilnya diterima di Sumberagung baru dilunasi kekurangannya itu. Iya. Terus waktu itu Pak Budi di mana kok enggak sampai hadir waktu itu? Orangnya bilang kalau lagi keluar kota, Pak. Bilangnya lagi di Wonogiri. Kok bisa begitu? Padahal kan yang meyakinkan jenengan, nelpon jenengan, WA jenengan kan Pak Budi ya? Iya. Awal mulai. Kenapa jenengan berani menyerahkan uang sebanyak itu padahal Pak Budi kan tidak ada di tempat? Karena Pak Budi itu apa mewakili Pak Budi dengan kepala dusun. Ya paham. Hubungannya jenengan sama Pak Budi sebagai apa? Sesama ini kepala dusun. Oh, sesama perangkat. Makanya percaya. Iya. Makanya jenengan ini berani menyerahkan uang sebanyak itu karena yakin Pak Budi tidak akan mungkin mau membodoh-bodohi ya. Iya. Karena percaya. Terus setelah itu jenengan pulang membawa mobil dari Sumberagung itu. Iya.
Langsung dibawa ke Bace. Iya, ke Bace, habis itu dibawa ke Gresik, soalnya kan uangnya Pak D saya. Terus malam itu juga jadi kan enggak komunikasi sama Pak Wobudi? Habis selesai itu sudah tidak komunikasi lagi, Pak. Pak Wobudi? Iya, sudah. Maksudnya sudah nggak komunikasi lagi. Awal mula komunikasi lagi itu tentang mobilnya itu perlu diservis, Pak. Yang jadi ngambil itu mau diservis? Iya, mau diservis sama Pak D saya. Terus diservis waktu itu? Sudah. Habis berapa biayanya? Kalau nggak salah kemarin 700.000 apa, nanti ada kok itu. Oh, ada bukti servisnya ya. Servis. Terus berhubungan dengan Mas Budi berapa hari kemudian, Pak Wo? Kalau itu agak lama juga ya. Kira-kira berapa hari? Lupa, Pak. Jadi ini kejadiannya bulan Desember ya? Iya. 2023. 2023. Berselang berapa bulan kemudian mobil ini diambil sama pemilik? Mobil diambil tuh berarti Desember perjanjian, diambilnya bulan Juni. Bulan Juni kemarin itu. Iya, bulan Juni. Berarti pamannya jenengan memakai mobil itu sekitar 6 bulan ya? Iya, kurang lebih 6 bulan. Kurang lebih 6 bulan terus ditarik. Iya. Diambilnya di mana, wilayah Gresik apa Jombang? Di Gresik, Pak, daerah GKB. Setelah mobilnya ditarik sama si pemilik, omnya jenengan telepon jenengan tak? Iya, telepon. Apa katanya? Waktu itu Pak D itu bilang, "Le, kok ini mobilnya ditarik, kan katanya mobilnya punyanya anggota dewan gitu." Terus? Ternyata mobil ini milik orang rental. Dia mengambil nih atas dasar membawa BPKB. Bawa buku pemilik, bukti ya. Iya. Terus langkah apa yang diambil jenengan setelah Pak D-nya menelpon itu? Apa jenengan menelpon Pak Wabudi atau bagaimana? Iya, saya nelpon ke Pak Wabudi menanyakan status mobilnya itu. Terus apa jawabannya Pak Wabudi? Pak Wabudi bilangnya nggak tahu, Pak, kalau itu mobil rental. Loh, kok bisa? Padahal kan yang menawari pertama kan Pak Wabudi. Iya, kalau itu gimana, Pak ya? Soalnya mungkin saya percaya karena ada hubungan itu, cuman kan Pak Budi bilangnya itu waktu saya WA, gimana kelanjutannya ini kok mobilnya kok ditarik? Iya, Pak. Ditarik. Jawabannya Pak Obudi saya juga enggak tahu. Iya. Gitu ya jawabannya ya. Terus selanjutnya jenengan mengambil langkah apa waktu itu? Karena jawaban dari Pak Obudi kan kurang memuaskan. Iya. Terus jenengan langkah apa yang diambil waktu itu? Pak D saya suruh pulang ke Jombang. Karena awal mulanya kan di Jombang. Jadi saya ke Jombang, habis itu saya ke rumahnya Pak Budi. Terus menanyakan, ketemu Pak Budi? Ya, ketemu, Pak. Setelah menanyakan itu, apa jawaban dari Pak Budi? Juga bilang kalau nggak tahu kalau mobil ini mobil rental, Pak. Habis itu Pak Budi itu telepon ke Pak Dewan itu, Pak Sumardi. Pak Sumardi yang dia telepon atau Agus Ambon? Agus Ambon. Terus jadi dengan dia video call atau telepon biasa? Telepon biasa. Jadi dengan dengar? Posisi itu teleponnya di luar. Bukan di depannya jenengan? Bukan. Setelah telepon di luar, Pak Budi kan masuk nemu jenengan. Ngomong apa sama jenengan? Bilangnya itu Pak Sumardi sama Mas Ambon itu mau datang ke mana? Kalangan. Iya, ke Kalang Sumardi, Kalangan. Terus setelah itu Pak Sumardi datang enggak sama Mas Ambon? Datang, waktu itu datang. Ketemu jenengan? Ketemu. Terus apa penyelesaiannya waktu itu? Penyelesaiannya waktu itu mau diganti dengan mobil. Tapi sama aja, waktu itu Pak Sumardi bilangnya cari mobil itu mobil rental. Kita kan juga nggak mau kan, Pak. Akhirnya dibuat perjanjian, kan nggak ada ditemu awalnya itu, sampai malam tuh nggak ada ditemu. Habis itu saya nelpon Babin Kaptina saya suruh menyelesaikan masalah ini, Pak. Dari arahan Pak Babin disuruh penyelesaian membuat laporan? Perjanjian. Ya, batas akhir pelunasan. Terus jadi bikin perjanjian itu? Iya, bikin perjanjian. Yang tanda tangan siapa saja? Yang tanda tangan di situ ada saya yang punya rental mobil, Pak Babin sama Pak Budi sama anggota dewan. Inti dari isi itu apa saja intinya? Intinya pengembalian uang itu ada batas waktu.
Berapa bulan? Nggak sampai bulan. Waktu itu kejadian Desember 2023. Iya, itu waktu pertama berarti. Oh iya. Berarti kalau yang perjanjian baru Bulan Juni. Bulan Juni tanggal 5 kalau nggak salah Pak. Tanggal 5. Waktu itu Pak Dewan bilangnya penyelesaian pembayaran itu tanggal 22 paling lambat. 22 Juni. Ini berarti sudah 1 bulan lebih. Sudah 1 bulan. Terus gini, Pak Wo. Ini kan awal mula sampai ada permasalahan ini kan dari Pak Wo Budi Utomo. Iya toh? Jadi kan berani pinjam uang 40 juta sama Pak D dan diberikan uang itu ke Mas Ambon itu karena pengaruh dari Pak Budi ya. Iya. Jadi kan percaya Pak Budi. Iya. Terus gini Pak Wo. Apa yang jenengan harapkan dari Pak Wo Budi ini supaya uangnya pamannya jenengan bisa kembali? Mungkin ada itikat baik bertanggung jawab untuk segera mengembalikan uang 40 juta itu. Ini ditujukan kemana? Pak Budi atau Pak Sumardi? Terutama Pak Budi. Pak Budi karena dia yang mengarahkan ke sana ya. Iya. Berarti harapan dari Mas Eko ini untuk Mas Budi, Kepala Dusun Kalangan Desa Kalang Semandi, Kecamatan Perak, sekiranya berniat baik untuk mengembalikan uang itu 40 juta. Seandainya Pak Wo Budi ini tidak mau mengembalikan, langkah apa yang harus ditempuh? Mungkin saya nggak bisa ini ya, mungkin langsung ke ranah hukum aja, soalnya kan kasus penipuan Pak. Oh, yang menipu jadi dengan siapa? Yang menipu berarti yang ini Pak Budi ya? Oh, Pak Budi. Karena setahu saya, walaupun bukan Pak Budi yang menerima uang, namun dia ini kan kendaraan. Jadi dengan menyerahkan uang ini ke Pak Ambon itu karena Pak Budi, kepala dusun. Iya. Oke. Mungkin masih ada yang ingin ditambahkan, Pak Wo? ya, mungkin kalau ada yang tambahkan mungkin segera dikembalikan sebelum masalah ini terlalu jauh. Saya ambil langkah lebih jauh lagi. Oke Pak Wo. Terima kasih Pak Wo. Iya, sama-sama. Pak Wo, nama lengkapnya siapa? Muhammad Abdurrahman, Jadi sebagai kepala dusun apa? Kepala Dusun Bogorjo, Desa Kalang Semandi, Kecamatan Perak. Kecamatan Perak. Gini Pak Wo, ini Pak Wo Bace atas nama Muhammad Eko, waktu saya wawancara itu menyebutkan namanya jenengan, kalau jenengan ini ikut ke rumahnya Pak Wo Budi saat Eko menyerahkan uang. Betul apa tidak Pak Wo? Ini kronologinya Bang. Waktu itu kan saya pas di rumah, ditelepon kan, posisi Pak Budi kan. Yang nelpon siapa? Pak Budi, posisi Pak Budi kan masih di Jawa Tengah. Saya disuruh ke rumahnya karena Mas Eko itu kan nggak tahu rumahnya. Saya disuruh nemui. Lah, saya ke rumahnya Pak Budi, berselang beberapa menit Pak Eko datang sama Bude Pak D-nya. Dan jarak beberapa menit lagi tiga orang datang. Saya waktu itu belum tahu namanya. Baru-baru ini baru tahu namanya, kalau itu Mas Dadang, Mas Alex, sama Mas Agus Ambon. Tunggu dulu Pak Wo. Berarti jenengan mengantar Pak Wo Eko ke rumahnya Budi, itu perintah siapa? Saya ditelepon sama Pak Budi. Ngomong apa Pak Budi sama jenengan? Mas, sama temoni Pak Om Baca nang omah, soalnya posisi nang Jawa Tengah. Pak Om Baca gak ngerti omahku gitu. Oh, berarti jenengan sekedar mengantar. Iya. Setelah nyampe sana, datanglah Agus Ambon bersama 2 orang rekannya. Iya, orang rekannya. Dari 2 orang itu saya tahu jenengan siapa saja di antara 2 orang itu yang ditemani? Belum tahu namanya sama sekali. Saya juga nggak kenal. Terus beliau datang, akhirnya antara Pak Om Baca sama Bude Pak D-nya dan juga 3 orang ini ngobrol lah, nggak tahu gimana. Terus akhirnya saya disuruh ngambilkan kwitansi. Nah, di situ tak ambilkan di dalam rumahnya Pak Budi.
tak ambilkan. Habis itu tak kasino ke Eko. Terus bilangnya, Mas sampean aja yang nulis. Oh, Eko bilang gitu. Iya. Jadi yang disuruh menulis di kwitansi itu. Iya. Terus saya tuliskan, Bang ya. Yang mengeja tulisan itu siapa? Yang ngajari jadi bilang ini isinya. Pak Agus. Pak Agus Sambon. Iya. Waktu itu belum tahu namanya loh. Iya. Nah, Paham. Pak Agus Sambon yang suruh nulis, akhirnya tertuliskan dengan atas nama Eko kan di situ, Bang. Terus yang bertanda tangan kan Agus gitu. Terus waktu penyerahan uang malam itu 28 menurut Pak Woeko ini antar 28 atau 30 juta penyerahan malam itu. Karena mobilnya kan ada di Ngampel, Desa Sumber Agung. Nyampe Sumber Agung itu dilunasi ya setelah terima mobil itu. Iya, dilunasi. Terus habis itu tiba-tiba saya dikasih uang. Siapa yang ngasih? Waktu itu Dadang kayaknya. Dadang yang ngasih. Jadi berapa itu Pak? 1 juta. 1 juta. Terus saya nggak tahu itu uang apa. Jenengan tahu nggak kalau itu uang komisi atau apa? Nggak bilang apa-apa. Berarti jenengan nggak tahu kalau itu komisi? Nggak tahu. Tiba-tiba dikasih. Oh, coba dikasih toh? Dikasihnya Mas gitu aja. Oh gitu aja. Jenengan nggak tahu apa-apa ya? Iya, harus saya terima, ya kan? Terus tak kasihkan. Kan di situ saya sama Pak Eko. Terus tak bagi 2. Oh, Eko juga dikasih 500. Iya, jenengan kasih. 500. Ini Mas Paruding. Rezeki awake, saya bilang gitu. Oh, jenengan terima saja iya, karena memang karena kan nggak tahu. Iya, nggak tahu. Kan nggak tahu. Segera beli rokok, iya Pak Wo. Iya. Gitu. Terus gini Pak Wo. Ini kan sudah dimediasi saya yang meminta ke Pak Camat Perak 2 hari lalu, meminta ke Camat untuk disediakan tempat di ruangan tunggu itu. Dan setelah di situ kan jenengan hadir waktu itu. Iya. Termasuk Pak Woeko, termasuk Pak Wobudi waktu itu. Iya. Ini kan belum ada titik temunya Pak Wo. Dan ini harapan satu-satunya dari korban atas nama Eko itu uangnya dikembalikan. Iya. Ini kalau menurut jenengan Pak Wo, siapa yang harus mengembalikan uang ini? Yang jelas kan di permasalahan ini yang saya tahu kan Pak Sumardi, beliaunya yang bersangkutan di sini. Ya seharusnya yang tanggung jawab ya Pak Sumardi. Ya Pak Sumardi ya. itu. Pak Obudi juga ini cuman kebetulan yang ketempatan rumah transaksi uang itu ya. Gini Pak O, apa harapan-harapan yang disampaikan kepada Pak Sumardi segeranya uang ini dikembalikan ke korban Pak O? Ya harapannya Pak Sumardi segera menemui kita dan mengembalikan uang-uangnya lah, biar masalah ini cepat selesai. Gitu Pak O ya. Gitu, ya. Mungkin masalah yang ditambahkan Pak O? Sudah cukup. Cukup Pak O. Ya. Terima kasih Pak O. Terima kasih sama-sama.